saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Masjid Busrul Karim, Ngasem, Batu Alit, Jepara. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jepara rahimakumullah. Beli semangka bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lembut. Hai orang Jepara yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Izinkan di malam hari ini, mungkin di sisa-sisa tenaga saya malam hari ini, karena memang seminggu ini saya sakit, badan saya remuk-regam, Pak, kepala saya pusing. Tadi saya mikir bisa nggak pengajian tanpa membawa kepala, karena memang dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Hampir setiap kali saya sakit tidak dirasa. Puncaknya hari Jumat minggu lalu saya diminta oleh dokter, Gus, buat jenengan istirahat, badannya ini sudah terlalu remuk. Tapi bagaimana kemudian saya memutuskan untuk istirahat, sementara sekian banyak tempat yang harus saya kunjungi, termasuk di Batu Alit malam hari ini. Hati itu apa? Ya hati loh. Maka atas izin Allah, saya nekatkan, saya bulatkan tekad, walaupun badan saya tidak sehat, saya tetap berangkat. Mudah-mudahan pulang pengajian bisa jadi obat. Allahumma amin. Disitulah kemudian kenapa kemudian kita selalu saja diingatkan ijhad wala taksal fan nadamatu limayyata kasal. Bersungguh-sungguhlah dan janganlah kamu bermalas-malasan, dan janganlah kamu merokok di depan panggung sambil jalan orang awaki. Bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malas. Fan nadamah, maka penyesalan bagi orang-orang yang hanya mau bermalas-malasan. Maka atas izin Allah, saya bisa sowan Bapak Ibu malam hari ini, yang saya yakin sudah menunggu dari sore. Tapi malam hari ini terasa bahagia karena ketemu dengan kiai idola. Kamu nanya. Saya yakin semua yang hadir insya Allah dijaga imannya oleh Allah. Di mana ada iman, di situ pasti ada cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf. Dan di mana ada maaf, di situ pasti ada keindahan. Maka keindahan malam hari ini karena berangkat dari keimanan yang melahirkan cinta. Malam hari ini kita sama-sama hadir karena jatuh cinta dengan sang baginda. Ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin satu malam hari ini satu hadis yang ingin membuat saya refleksi untuk kita semuanya. Bagaimana kemudian kita diingatkan, bagaimana Nabi Muhammad seorang sosok yang mulia, yang suci, yang dikatakan maksum, terbebas dari perbuatan dosa, pasti masuk surga, mustahil masuk neraka. Itu Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad maksum, sementara kita mesum. Satu hadis yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu,
bagaimana hadis ini menggambarkan orang yang awalnya baik tapi akhirnya masuk neraka. Di satu sisi digambarkan orang yang awalnya buruk tapi akhirnya masuk surga. Maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang punya masa kelam yang jelek, tapi insya Allah Allah bukakan pintu maafnya. Amin. Lewat apa? Ini kalau panitia bebas gitu. Oh, penting. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang digolongkannya. Amin. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa atas surga yang telah dijaminkan kepada baginda, Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah berhenti meminta hidayah? Buktinya apa? Tetap saja beliau masih mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Ini menunjukkan apa? Kanjeng Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah. Maka saya ingat betul, seminggu setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ajak Jumatan di Bintaro sektor 9. Kita Jumatan malah diuber-uber sama wartawan. Yang lucu Pak, setelah Jumatan ada wartawan tanya sama Deddy, kenapa nggak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Corbuzier, lah emangnya peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab, untuk nyegat rambut. Lah Deddy protes, lah saya yang dicegat apanya? Begitu nyampe studio, kembali wartawan cewek tanya, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Akhirnya wartawan tanya sama saya, Gus tolong tanyakan ke Mas Deddy sudah sunat apa belum? Sampai studio akhirnya Deddy saya tanya, bro ada pertanyaan dari wartawan, kamu sudah sunat apa belum? Deddy bilang sama saya, masa kamu gak percaya? Kalau aku sih percaya, tapi Mbak Jepara itu tidak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, kamu foto nanti diposting. Saya bilang sama Deddy, kalau kamu belum sunat, tolong kamu segera sunat. Ajak ke Jepara. Kenapa belum? Mendingan kamu sunatnya di Jepara, hasilnya pasti bagus. Kok bisa? Iya, pasti manukmu ukir-ukiran. Manukmu ukir-ukiran dan saya apa-apa pangkatnya cuma rendah, tapi selama daripada jadinya dipecat. Nah, pulang Jumatan, Deddy tanya sama saya begini, Gus Miftah, kenapa pengajian di Ngasem gak ada kopinya? Saya jawab, aku juga batin. Apa pertanyaan Deddy Corbuzier waktu itu? Gus, saya mau tanya satu hal sama Anda. Saya jawab, apa Mas? Bagaimana cara saya bisa menjaga Islam? Bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Saya tanya, ini masuk Islam baru seminggu, kenapa kamu tanya bagaimana cara menjaga Islam? Saya tanya, kenapa kamu tanya seperti itu? Dia jawab, bro, tapi kan kita Jumatan. Khotibnya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Ini loh bapak-bapak, orang itu kalau cerdas, khutbah Jumat step by step, kalimat by kalimat semuanya didengarkan dan diresapi. Coba Bapak Ibu Ngasem Mbak Ali, Jumatan di masjid. Begitu imamnya teriak-teriak, ya masyiral muslimin, jamaahnya. Makanya pulang Jumatan juga gak pernah dapat apa-apa, kecuali nasi bungkus. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Karena di mana-mana ada khotib, jamaahnya pasti tidur.
Makanya malam hari ini sudah jam 11. Anda saya ngaji kok Anda ngantuk, silakan dilanjut tidurnya. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji dengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Turu apa nih? Turu. Gedang duduk, mateng sak cengkeh. Sopo sing ngantuk lambune gedang duduk timbangan uler, wong sing ngantuk cangkeme mangaplan lila. Tapi memang larang waktu pernah jadi ngantuk loh. Kira ada loh, polisi kok ngantuk gebuk. Pokoknya polisi melu ngaji insya Allah selamat. Amin. Jenenge Pak Teguh. Pak apa saya? Muka-muka mulai ngomongnya pangkatnya jadi AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Muka-muka Pak Teguh panjang umur ya. Tapi wong ambilnya mati Pak Teguh urip dulu. Kopinya yang teko. Goblok ini nanti yang ini gitu. Biasa aja. Bisa dia. Coba Mbak lihat, wong lanang ketemu apa? Ketemu aku yang deket kamu mana rondo. Jadi dia jongkok, ya ini buan itu kita yokin. Langsung ditangkap orang Mbak Lu. Dan mantan copet. Karena mas lagi raping kan. Sekarang cewek itu gak perlu yang pink, tapi uang di rekening. Bapak saya mau tanya, kalau Anda cari suami pilih yang mana? Good looking apa good rekening? Ya ini ngomong lama. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan good looking. Tapi lah awak nunggu bocor good looking rambi duit alah 3 bulan lu ngaku nyelesaikan. Ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komen. Apakah benar ini kopi? Ini kopi lebih teko kok adem gitu sih. Berat-berat aja mana kayak Sumanto ya. Masalah terus adem, manis. Aku kopi pahit, Cok. Ganti kopi pahit orang manis. Mbak tahu kenapa kopi itu pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa jawaban saya atas pertanyaan Dedi waktu itu? Yang pertama saya bilang ke Dedi, Mas Dedi, benar aku yang membimbing kamu masuk Islam. Benar kamu belajar Islam dari aku. Dan benar aku yang menuntun 2 kalimat syahadat kepadamu. Tapi yang perlu kamu ingat satu, Mas. Aku tidak bisa menjaga imanmu. Apalagi imanku aku gak bisa jamin. Kenapa? Karena Allah selain memberikan hidayah iman dan Islam, Allah juga memberikan musuh. Apa musuhnya? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Mohon maaf Bapak Ibu.
Gak ada jaminan seseorang yang hidup dalam keadaan Islam matinya pasti dalam keadaan Islam. Anda jangan sombong, Gus. Saya tiap hari sudah pengajian kayak Gus Miftah. Gak ada yang jamin. Gus, saya tiap tahun haji. Gak ada yang jamin. Kalau saya sendiri punya cita-cita, saya pengen seperti Mbah Maimun setiap tahun bisa berangkat haji. Saya doakan orang Ngasem, orang Jepara, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk haji dan umrah. Bisa tidak? Tak tunanya cepet deh. Caranya gampang. Beli satu sewa Pak. Pak polisi tabung menjual buku tabungan haji. Begitu Pak Teguh bayar 1.000, gua dapat buku tabungan haji, warnanya hijau, gambarnya unta, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan deh, bayar 1.000 nyawang gambar unta. Jadi memang gerah dia. Sekarang ONH berapa dan 40 juta. Tadi Pak polisi sudah bayar berapa? 100.000. Berarti hanya kurang 39.900.000. Apa yang harus Pak Teguh lakukan? Gampang. Setiap bulan ke bank diangsur 1.000. Lah, nanti orang mangkat terus mati pripun Gus ora apa-apa Pak Teguh. Yang dilihat oleh Allah bukan berangkatnya, tapi niat dan prosesnya. Begitu Pak Teguh mati, takoni karo malaikat munkar nakir. Teguh, kowe ngaji apa ora? Ngaji, aku lungguh sambil Gus Miftah. Kowe infak piro? 1.000. Kowe salat Gus, salat. Poso. Terakhir Pak Teguh takoni karo malaikat. Teguh, kowe haji apa ora? Jawaban Pak Teguh, mboten malaikat. Malaikat telah mesti takon. Lah ngopo kowe haji Gus? Jawaban yo salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kok wis mepateni. Kali malaikat ngisor aku diancok. Kamu haji berulang kali, gak jaminan. Anak-anak haji umpamanya. Mana cakap mereka ya Allah. Ini ngototnya juga nak cepat. Jadi yang ngomong oleh makan itu ya kurus. Orang itu kalau makan terus tetap kurus dua kemungkinan, anugerah atau azab. Itu ya azab. Saya buri lemu ya Allah. Kok jadi lemu kan? Kalau orang itu lho, wong lanang gila mangan terus, otaknya gede itu biasanya mangan cilik. Ya, aku bikin dan lemu kurang Pak. Kurang biaya itu 108 kilo. Gara-gara mau penelitian rumah sakit wong lanang otaknya gede mangan cilik. Akhirnya aku berusaha perutku supaya kecil. Alhamdulillah saat ini aku kurang sini. Lah wong lanang otaknya gede mangan cilik, khususnya saat ini otaknya cilik berarti mangan. Nah, kamu saja ya teman-teman ya Allah. Gimana juga sini mau kayak pengen. Saya bilang, gak jaminan kamu sudah ikut hadroh setiap kali. Bapak bilang aku semelu fatayat Gus, sopo sing jamin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menjamin. Maka saya bilang sama Dedi, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri depositomu. Setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Bukan kopi, tapi iman. Dan ternyata gak ada tutupnya. Mas, namanya siapa Mas? Orang macam ini. Tapi fotonya buatan banget siapa Mas? Jenengmu siapa? Suudon.
yang mau mereka kayaknya di labaran kamu mulai pengajian begini sini matang amin. Gak ada yang bisa menjamin. Bahkan mohon maaf, ketika Nabi Muhammad SAW harus menangis ketika pamannya meninggal dunia dalam keadaan belum Islam, beliau menangis. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Makanya orang-orang bilang begini, Gus Miftah hebat ya. Kenapa? Sampai hari ini sudah mengislamkan orang 230 orang. Orang bilang begini, Gus Miftah hebat. Oh, Anda salah. Saya hanya wasilah. Hari ini banyak orang datang ke pondok minta saya islamkan. Saya kemarin mohon maaf ada acara di Jakarta, tahu-tahu orangnya datang minta disahadatkan. Saya di atas panggung, orang datang, terus saya minta disahadatkan. Saya di acara TV, orang datang minta disahadatkan. Saya bilang, itu karena Allah sudah kasih hidayah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, nggak mungkin. Dulu ada DJ keren, cantik, bentuk badannya pokoknya Isuzu pantat. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Ini kalau sedang DJ, Pak, cuma kotangan sama sepakan kok. Namanya DJ Katy Butterfly, cewek Thailand. Saya ketemu di klub malam di Bali. Untungnya ketika saya lihat saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya melotot tidak melihat. Luar biasanya Pak. Saya pengajian sama anak-anak klub malam, dia dengar senang. Pulang dengan adzan subuh, dia bahagia. Ketemu saya, Ustadz, saya kemarin pulang ke rumah. Pagi-pagi ada suara dari masjid, kok saya nyaman? Mbak, itu namanya suara adzan. Setelah konsultasi beberapa kali dia masuk Islam. Kenapa? Karena Allah tetapkan Islam kepada dia. Tahun 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, ada seseorang yang telah murtad 11 tahun. Namanya Nania Yusuf Idol. Ini Indonesian Idol seangkatan dengan Judika. Tahun 2009 dia murtad. Ketemu saya tahun 2021. 2 bulan kemudian dia nyari saya. Bah, saya ingin kembali kepada Islam. Padahal dia sudah bersumpah, bapak ibu saya harus seperti saya akan melayani Yesus. Anda tahu, ketemu saya, dia akhirnya kembali kepada Islam. Saya bilang, bukan kok saya yang hebat, tetapi karena Allah menetapkan hidayah Islam kepada dia. Saya ceramah di gereja tahun 2021. Satu keluarga dari Belanda ateis. Dia telepon saya, Gus, I will to be a Muslim. Why? Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. What is your religion? Before I am Christian and now atheist. Saya tanya, kamu paham apa belum? Ngomong. Kamu belum. Bahasa Inggris gampang tuh. Buku bahasa Inggrisnya buku tipe ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa enggak? Clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya kucing sikile papa, cat. Kucing sikile papa kan? Apakah Saudi berhasil membuatkan kopi pahit? Subhanallah, sangit. Cinta itu seperti kopi. Karena apa? Cinta itu soal rasa, bukan kata. Dan saya selalu mencintai kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ada orang Belanda setelah saya ceramah di gereja. Masih ingat video Gus Miftah yang viral di gereja Jakarta Utara? Saya ceramah, semua orang mencaci maki saya. Miftah kafir. Tak jawab, udah pokok sahabat pun. Orang Belanda telepon saya, Gus, izinkan saya masuk Islam. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Before I am Christian, dulu saya orang Kristen, and now atheist. Sekarang saya menjadi orang atheist. Saya tanya, kenapa Anda menjadi orang atheist? Because God is nothing. Karena Tuhan itu nggak pernah ada menurut dia. Religion is fiction. Agama itu cuma fiksi. We are believe in science, not in God. Kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan agama dan Tuhan. Coba Anda lihat. Terus kemudian, Anda ingin masuk Islam? Saya tanya, ya. Do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya tidak tahu Islam itu apa. Saya bilang, if you don't know
Islam? Why you will to be a Muslim? Kalau Anda tidak tahu Islam, kenapa Anda ingin jadi orang Islam? Apa jawaban dia? Mas Ansor ingat, dia bilang apa sama saya? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda itu Islam yang enjoy, relax, dan menyenangkan. Alasan itulah saya ingin masuk Islam. Saya tanya lagi, dari mana Anda mengatakan Islam saya Islam yang enjoy, relax, dan asik menyenangkan? Gus Miftah ceramah di gereja diterima banyak orang. Gus Miftah ceramah di lokalisasi diterima. Bersama Pak Sapuro diterima. Mangku Puro. Pengen kan? Oh ngerti melangganan. Puro itu kepanjangannya kan. Perempuan rela diusel-usel. Enak matamu. Bosok jangan. Oh cuma ngomong enak. Udah Pak Kiai ini. Artinya apa? Kalau kemudian Allah sudah kasih hidayah, dari klub malam pun akan ada hidayah. Di acara TV saya tahun 2021 awal pandemi, ada cewek cantik dari Islandia namanya Audur Linda. Dulu dia masuk studio gara-gara ikut ini siapa namanya? Odading Mang Oda ini siapa namanya? Londok. Siapa orang Bandung ini yang bilang dulu Odading, sekarang Semanta. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Dia datang sama cewek dari Islandia. Lihat saya pakai belangkon, dia tanya, who are you? Anda siapa? Saya bilang, I am Ustaz. Oh, I don't know. What is the meaning of Ustaz? Saya nggak tahu Ustaz itu apa. Saya bilang, Ustaz is Muslim teachers. Ustaz itu adalah guru Islam. Kemudian dia bertanya, boleh nggak saya bertanya tentang Islam? 10 menit dia ketemu dengan saya masuk Islam. Kemarin saya posting di Instagram saya, dia sudah bisa membaca Al-Quran. Sekarang kembali ke Islam dia. Dia tanya sama saya begini, Ustaz, saya mau tanya sama Anda, kenapa Islam itu sangat memperlakukan perempuan tidak manusiawi? Dia bilang, apa bentuknya tidak manusiawi? Coba Ustaz lihat, perempuan harus diatur dengan pakaian yang tertutup, tidak boleh ngumbar aurat. Laki-laki senang sama perempuan, mohon maaf, harus dilamar kemudian dinikah. Kalau tidak sah. Beda dengan kami Ustaz, laki-laki sama perempuan senang saja. Ternyata yang bersangkutan ini anak lahir di luar nikah. Karena di Islandia nggak nikah nggak masalah, yang penting saling cinta. Namanya kalau di Jepara apa? Samen leven, kumpul kebo. Saya bilang orang-orang Jepara jangan kumpul kebo, karena kalau sampai punya anak namanya kude. Anak kebo jenenge anak sapi suudi. Akhirnya dia tanya, kenapa perempuan kok diperlakukan seperti itu? Apa jawaban saya, Mbak? Mbak, akan saya jawab pertanyaan Anda. Perempuan kami posisikan seperti itu, ini bukan memenjara mereka. Justru bentuk tanggung jawab Islam kepada perempuan. Kenapa? Aurat perempuan harus ditutup dan dijaga. Tidak boleh semua orang menikmati auratnya. Anda tahu, Queen Elizabeth, saya bilang, yes I see. Queen Elizabeth, ratunya Inggris, dianggap orang terhormat. Tidak semua orang boleh mendekat, apalagi berjabat. Nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap terhormat. Saya bilang sama Audur Linda, Mrs. Audur Linda, you know, bagi kami umat Islam, perempuan jauh lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Aurat mereka harus ditutup supaya apa? Supaya aurat mereka tidak dinikmati oleh codot-codot rahimahullah. Kami jaga aurat mereka. Karena bagi kami umat Islam, perempuan itu suci seperti sajadah, betul? Maksudnya apa? Perempuan itu suci seperti sajadah, karena di atasnya laki-laki bisa beribadah. Orang paham. Makanya bagi laki-laki semakin banyak sajadah, semakin baik, betul Bu? Insya Allah sampai hari ini sajadah saya cuma satu pun nggak pernah kepakai, karena saya jarang pulang. Makanya saya bilang hidup saya itu serba kecukupan kecuali satu, tolong. Karena nggak pernah pulang.
Udah aku diuji pada Pasuruan. Oh ngaji seperti ini ada ibu-ibu Mamah Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Bocah wayu gendong bayi anaknya nangis. Ya Allah, nyusoni di ngarep panggung Pak. Bayangno perasaanku. Ya Allah, beliau minggat disik ini. Langsung dibuka amplopnya. Ya Allah. Kenapa kesiksa? Kenapa jadi ini? Karena ingat laki-laki itu seperti saudara. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makan namanya saudara gembira. Pertemuan antara saudara dengan susu. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Suudi berarti rugi susunya siji. Kalau bayarnya ngerekam HP kerasa gaya dua kasih. HP ini kerasa ngomong ini. Paling ngerti. Akhirnya apa? Atas izin Allah, Audurinda ini masuk Islam. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kemudian cara menjaga keimanan dan keislaman kita? Salah satunya adalah dengan cara-cara seperti ini. Panitia meng-create pengajian supaya apa? Menghadirkan kenyamanan di dalam hati orang Islam. Menghadirkan kenyamanan ketika kita memperingati Maulid. Menceritakan sejarah Maulid Nabi, menceritakan hari kelahiran Nabi, ketemu dengan orang-orang soleh, mendengar kalimat thayyibah tadi tahlilan, mendengar selawatan dengan qasidah dan burdah. Dalam rangka apa? Menjaga keimanan dan keislaman kita. Bukankah lembaran-lembaran sejarah mencatat begitu banyak orang yang hidup dalam keadaan Islam matinya kafir, matinya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lihat dalam sejarah. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada ulama top namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Bal'am bin Bahura ini nyuwun sewu Pak. Itu gini sak donga-dongane mandi. Minta apapun sama Allah dikasih. Tapi Anda tahu, Bal'am bin Bahura mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa jamin? Kenapa? Karena dia ulama tapi sombong. Makanya nggak boleh. Aku kiai. Saya jamin sombong dan orang iso. Artinya apa? Yang bisa menjamin hanya Allah. Bal'am bin Bahura mati dalam keadaan kafir. Lagi, zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi presiden, menjadi khalifah. Saat Nabi Muhammad meninggal, banyak orang mengaku sebagai nabi palsu. Salah satunya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar sebagai presiden ngutus delegasi sunnah. Namanya siapa? Rojal Unfuwah. Tolong Rojal Unfuwah, kamu datangi Musailamah al-Kadzdzab. Jangan ngaku-ngaku nabi. Itu nabi palsu. Delegasi sunnah. Kamu tahu Rojal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Pada sahabatnya Nabi. Siapa yang bisa menjamin? Ubaidillah Al-Jahsy yang menemani kanjeng Nabi hijrah ke Habasyah. Anda tahu kegemarannya minum khamr menjadikan Ubaidillah Al-Jahsy mati dalam keadaan kafir. Makanya kenapa kok ada orang mabuk di mana-mana saya datangi. Jangan sampai khamrnya menjadikan dia murtad. Mungkin gak banyak dan orang yang sabar ngurusi pemabuk. Mungkin salah satunya saya. Saya dulu waktu saya masih banyak longgar, saya datang ke Malioboro. Gimana ada orang mabuk, saya datangi. Udah apa cah? Mendem Gus. Gelem ora besok pagi melu surat subuh karo Gus Miftah urun. Syaratnya apa? Tambahi riyin. Oke. Tak tambahi duit, mabuk sampai subuh. Begitu dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka saya bilang, kowe mau janjinya apa, Li? Melu subuhan karo Gus Miftah. Ayo sholat, tajak wudu, malah nguyuh ora cengkok. Akhirnya saya sholat di sepanjang jalan Malioboro itu. Allahu Akbar. Makmum saya para pemabuk. Mereka ikut sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mereka orang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku rampung sholat jamaah segeletak kabeh kan. Pernah satu ketika Pak, pengajian di Liquid Cafe Jalan Magelang. Ini salah satu klub malam terbesar di Jogja.
Saya mau sholat sama mbak-mbak pura, ono preman bertato besar, gede, wetengnya gede, bengok. Saya baru sholat, Allahu Akbar. Preman dari jarak jauh musuh-musuh mas. Hoi, mandek. Saya bingung, tak jawab apa orang? Tak jawab aku sholat. Orang tak jawab kok dicelak-celuk wayang. Tak terus sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Premannya bengok meneh. Hoi, mandek. Lari dia ke tempat kita. Akhirnya mereka diceluk Allah tak jawab. Ngapa? Batal lah sholat dulu. Tak bikin nantang dulur dan ternyata orang. Kalau cuma masalah preman nih, saya dari dulu gak pernah takut. Ndasku ditodong pistol wis bola-bali, meh dibacok bola-bali. Aku ning Jakarta dikeruyuk preman 20. Aku ra mundur, mburiku sumur. Ajeng modal aku mah. Nyatanya saya ini preman-preman saya Indonesia udah melaku Pak. Jenengan besok di Jakarta ada preman paling besar, namanya siapa? Maung Hercules. Preman Tanah Abang. Anggotanya 1 juta orang. Jenengan besok saat ini menjadi pengawal setiap Gus Miftah. Dia bilang sama saya, Abah usia saya udah lebih dari 50 tahun. Berpuluh-puluh tahun saya jadi preman. Saatnya saya mengabdikan diri saya untuk agama. Saya ingin mengawal pengajian Abah Miftah. Akhirnya dia saya sowankan ke Habib Lutfi, diangkat jadi adik angkatnya Habib Lutfi. Kita nggak pernah tahu Pak masa depan seseorang. Hercules akhirnya ikut saya ngaji. Matanya tinggal 1. Kenapa enggak? Ditembak dari jarak 2 meter nggak mati enggak? Cuma matanya pecah diganti neker, diganti peleret. Tangannya tinggal 1, sering dibacok sama orang. Ketika dia saya tanya, mau kamu berulang kali ditembak sama orang, berulang kali kamu dibacok sama orang, kenapa kamu gak mati mau? Apa jawabannya? Allah belum menghendaki saya mati bah. Preman Saudi. Bisa yang ngomong. Lo jadi preman aja, preman mau ngeplaki bujung.